Salam anak hukum. Kembali lagi bersama kami di podcast Kampus Hijau Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang bersama saya Nova Afriana sebagai podcaster pada episode kali ini. Hari ini kita kedatangan tamu dari teman-teman mahasiswa yang mengikuti program pertukaran mahasiswa Kampus Merdeka. Ya, salah satunya itu yang pertama ada Kak Putri Anissa yang mengikuti pertukaran mahasiswa Merdeka itu ke Universitas Jember, dan yang kedua ada Kak Messi Ernanda ke Universitas Islam Sultan Agung. Untuk Kak Messi dan Kak Putri, apa kabar hari ini? Baik. Alhamdulillah baik. Baik teman-teman, judul dan tema kita pada episode kali ini, dua mahasiswa yang mengikuti pertukaran mahasiswa Merdeka. Kak, boleh disapa dulu penonton dan teman-teman yang ada di rumah? Halo. Halo. Perkenalan semester, nama sama semester. Boleh nih kakak-kakak untuk disapa teman-teman dan penonton di rumah. Halo, aku Messi Ernanda, aku semester 5. Halo, aku Putri Anissa dari semester 7. Untuk Kak Mei dan Kak Putri itu aslinya itu dari Palembang atau dari luar Palembang? Kalau aku sebagai anak rantau. Kalau aku kebetulan asli Palembang. Apakah senang Kak ini? Langsung aja nih teman-teman, kita ke pertanyaan yang pertama. Untuk Kak Putri dan Kak Mei itu aslinya dari Palembang atau anak rantau nih di luar Palembang gitu? Kalau aku sendiri, aku dari anak rantau, aku dari Muara II Kapan. Kalau aku sendiri dari Palembang. Kalian kan di sini ikut pertukaran mahasiswa Merdeka nih, yang Kak Putri tadi di Universitas Jember dan Mei itu di Universitas Islam Sultan Agung. Itu tuh gimana sih pengalaman selama di sana, berapa bulan atau dalam waktu berapa semester? Kalau dari aku itu pertukarannya kan dalam Universitas Jember itu sekitar 4 bulan di sana. Kegiatan selama di sana ya aku jalanin masa-masa kuliah selama 1 semester di Universitas Jember di Fakultas Hukumnya, dan berkuliah juga di sini secara daring, mengambil mata kuliah di sini. Kalau aku di pertukarannya di Universitas Islam Sultan Agung di Unisula di Semarang tepatnya. Itu selama kurang lebih 5 bulanan. Sama kayak kakaknya, kuliah seperti biasa, tapi kayak kalau PMM itu kan kayak keberagaman ya, jadi kita mengenal namanya kebudayaan yang ada di sana selama 6 bulan. Itu biasanya kami kalau mengenal keberagaman itu Sabtu sama Minggu. Aktivitas Itu mengenal keberagaman itu tuh kayak kegiatan wisata atau ke tempat-tempat yang unggul di daerah setempat atau gimana? Kalau Universitas Jember itu lebih ke mengenal wisata-wisata yang ada di daerah Jawa Timur. Jadi kebetulan saya dapat kelompok tuh yang dosen pembimbing lapangannya ngajak keliling Jawa Timur. Jadi nggak hanya di kota Jember, tapi ke beberapa daerah lainnya juga, kayak Lumajang, Banyuwangi, kayak gitu. Wow, teman-teman pasti seru banget kan. Lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya, itu keunggulan kalian mengikuti program pertukaran mahasiswa Merdeka ini. Bagaimana sih kalau untuk Kak Putri dan Kak Mei? Kalau keunggulan yang pertama itu aku dapat pengalaman baru kan dari mengikuti program ini. Itu bertukar sana tuh nggak hanya aku mengenal budaya Jawa kan, Universitas Jember di Pulau Jawa, jadi aku nggak mengenal budaya Jawa aja, tapi dari berbagai daerah-daerah di Indonesia juga. Ada yang dari Pulau Sulawesi, Papua, Maluku, itu aku banyak mengenal budaya baru, bahasa baru, terus ketemu teman-teman yang beragama lain juga. Jadi itu sebuah pengalaman yang seru menurut aku. Selain itu juga aku bisa ngerasain kuliah di kampus lain,
di mana aku bisa tahu kualitas diri aku kalau di kampus lain itu gimana, terus belajar beradaptasi di tempat baru juga kayak gitu. Kalau untuk kami, Kalau aku keunggulannya tuh banyak ya. Yang pertama kita pasti mengenal budaya Semarangnya. Yang kedua, soalnya yang ikut pertukaran mahasiswa itu kan beragam dari macam daerah kan. Jadi kita tuh saling belajar yang namanya toleransi, terus budaya-budaya mereka kita pelajari. Benar kata Kak Anissa, kita juga belajar tentang bahasa mereka, tentang cara mereka, tradisi mereka juga kita belajar dari situ. wow keren banget teman-teman. Sekalian belajar, sekalian lihat-lihat wisata. Wow. Untuk yang kenapa sih ini nih memang program yang kalian senengin atau itu tuh di luar rencana kalian atau memang sudah direncanakan untuk ikut program pertukaran mahasiswa ini? Kalau dari aku sendiri sebenarnya emang pengen ngerasain pengalaman baru di luar kampus. Nah, program ini tuh sebenarnya udah tahu dari semester tengah, cuman baru dari daftar di semester 6 kemarin. Kebetulan buka di semester genap, jadi saya coba daftar. Kalau untuk kami, Kalau aku pertamanya itu kayak ikut teman ya, karena kayak mungkin daripada di kampus doang kayak yang nggak mencari suasana baru, jadinya coba deh ikut PMM. Terus akhirnya mungkin hoki ya, jadi keterima. hoki ya teman-teman. Di balik hoki itu ada usaha tersendiri ya untuk memperjuangkan pertukaran mahasiswa ini. Kalau untuk proses persiapan, untuk persiapan pertukaran mahasiswa ini tuh apa aja sih yang harus disiapin kakak-kakak untuk dari waktu persiapan, dari apa aja nih berkas-berkas yang harus disiapkan, apa aja yang harus diketahui nih oleh teman-teman yang di rumah kalau misalnya mau ikut program pertukaran mahasiswa ini. Kalau untuk tahap pendaftaran itu tuh ada 2 tahap. Yang pertama untuk seleksi berkas sama seleksi survei kebinekaan. Kalau seleksi berkas yaitu ngurus ke kampus, ke pihak fakultas juga, terus ngurus berkas-berkas kayak BPJS, surat keterangan sehat, itu semua diurus dalam seleksi administratif ini. Selanjutnya nanti survei kebinekaan. Survei kebinekaan ini lebih kayak wawasan kebangsaan kita dan wawasan kebinekaan kita gitu, untuk seleksinya. Setelah itu nanti dinyatakan lolos dan tinggal menjalani program pertukaran di sana. Kalau untuk Kak Mei nih, persiapan berangkatnya nih, kan udah dinyatakan lolos nih pas seleksi kemarin. Kalau persiapan untuk berangkatnya itu tuh gimana sih? Apa serepot kayak mau healing kayak gitu atau apa nih yang mau lebih disiapkan? Kalau untuk persiapannya, apalagi kalau kita cewek ya, jadi kayak banyak pernak-pernik segala macam, jadi kayak tentu ribet ya. Tapi ya kalau aku di list dulu barang-barangnya apa aja, mungkin ada berkas-berkas yang penting, jadi kita list dulu, nanti baru kayak yang disusun dalam satu koper itu. Oke, dapat tips baru nih ya. Kalau mau kemana-mana itu bareng-bareng di list dulu. Untuk cara memanajemen waktu nih, kan untuk membagi kegiatan pertukaran mahasiswa. Nah, dengan menyesuaikan jadwal juga, mungkin ada jadwal dari kampus yang mungkin ada NK tambahan atau NK gimana itu, ada nggak? Kalau untuk manajemen waktu, itu kan aku kayak kuliah di 2 kampus ya jadinya. Tapi kalau untuk Senin sampai Jumat itu aku fokusin untuk kuliah secara offline di sana, dan nanti kalau untuk yang mata kuliah daring dari kampus kita ini alhamdulillahnya dimudahkan, jadi bisa tugas itu nanti bisa disusul kayak gitu, dan nanti untuk bukti fisiknya itu di akhir setelah pulang baru dibutuhkan. Nah, kalau untuk Sabtu Minggu itu bagian untuk program pertukarannya kayak yang tadi jalan-jalan atau mengunjungi tempat bersejarah di daerah tempat pertukaran gitu. Berarti itu tuh ada keringanan dari kampus ya. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya itu kalau untuk support dari kampus itu tuh yang kayak gimana sih Kak?
Kalau support dari kampus itu alhamdulillahnya dari pihak fakultas kita itu mendukung. Kayak waktu itu kan pas masih daftar itu masih Pak Yudis yang megang kaprodi, dan itu setiap konsultasi itu dari Pak Yudis pasti memberikan arahan. Terus juga untuk pilihan kampus, terus pilihan mata kuliah itu dibantu oleh Pak Yudis. Terus juga kalau dari pihak universitas itu dibantu untuk surat rekomendasinya. Jadi cukup dibantu lah kalau dari universitas. Harapannya nih Kak, kan tadi sudah diberitahu kalau kampus ini sangat mensupport kegiatan mahasiswa yang positif. Kalau untuk harapan kakak-kakak nih, untuk kampus kita ke depannya atau untuk generasi baru yang ingin ikut PMM ini, apa atau ada pesan dan itu saran? Kalau untuk teman-teman itu yang mau ikut program pertukaran, kebetulan kan karena program pertukaran mahasiswa ini lagi belum ada informasi lanjut atau enggaknya, cuman bisa dicari informasi dari program lainnya. Dari kampus Merdeka juga masih banyak banget program-program lainnya yang bisa diikuti. Dan kalau untuk universitas, semoga bisa semakin mendukung mahasiswa-mahasiswa yang ingin berprestasi di luar kampus, dan juga semoga makin banyak mahasiswa yang terinspirasi dan mau untuk berkembang tidak hanya di kampus tapi di luar kampus juga. Kalau untuk kami, Kalau aku harapannya untuk universitas ini semakin banyak yang berpartisipasi dalam kegiatan pemerintahan, terus juga kayak jangan takut untuk mencoba dulu, walaupun semisal gagal juga nggak apa-apa, yang penting kita udah coba, yang penting tuh kita udah nggak nyesel dulu kayak gitu. nah teman-teman kita udah dengar banyak nih pesan dan harapan mereka untuk kampus kita. Mungkin udah menjadi harapan kita semua ya untuk kampus ini lebih maju dan mensupport kegiatan positif mahasiswa. Mungkin cukup sampai di sini aja episode kali ini. Kami ucapkan terima kasih untuk kakak-kakak yang sudah memberikan pesan, yang sudah memberikan pengalaman yang inspiratif untuk teman-teman di rumah. Baiklah, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulang ya penutupnya. Baik, langsung saya tutup. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kakak-kakak, kita salam anak hukum dulu. Salam anak hukum.